malaikatnya. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga sampai ke zaman modern ini. Masya Allah. Mari kita bersama-sama bersalawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kia. Saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu acara sampai selesai. Berikut susunan acara kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir ialah penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yakni pembukaan. Mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki acara yang kita tunggu-tunggu pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Suci Rizky Rahayu atau biasa dipanggil Ustazah Suci. Dan ternyata teman-teman, beliau ini berdomisili di Lembang atau tepatnya di Bandung Barat. Dan untuk kegiatan aktivitas offline-nya itu beliau belajar dan juga mengajar. Dan untuk online-nya beliau seorang pembina komunitas ngaji Miniliar. Masya Allah teman-teman. Dan untuk tema kajian kita pada malam hari ini itu mempersiapkan diri bertemu Ramadan kembali. Masya Allah. Baiklah, kepada Ustazah Suci, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas, Kak. Ustazah terdengar jelas. Oke, sebentar ya. Kak, aku izin keluar dulu ya, nanti masuk lagi. So, ini kayaknya ada kendala di share screen-nya deh. Bentar ya. Nah.
Sudah muncul ya screen-nya? Oke, sebentar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan sebanyak-banyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak sekali nikmat, banyak sekali kesempatan, masih memberikan kita waktu luang, masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa memanfaatkan malam ini untuk hal yang insya Allah bermanfaat dan diridhoi olehnya ya teman-teman. Kita bersama-sama membahas ilmunya, membahas ayat-ayatnya. Ini adalah suatu nikmat yang luar biasa karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Nikmat keinginan untuk thalabul ilmi ya. Kita punya waktu, kita bisa gunakan untuk apapun. Kita bisa gunakan untuk maksiat, kita bisa gunakan untuk waktu yang sia-sia, tapi hari ini Allah gerakan hati kita agar kita bersama-sama berkumpul, menggunakan waktu kita untuk sesuatu yang insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Insya Allah hari ini yang akan aku sampaikan dan nanti kita diskusikan bersama-sama adalah mengenai persiapan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya teman-teman. Tidak terasa bulan Ramadan sebentar lagi, sekitar 3 bulan lagi bulan Ramadan akan kita temui ya teman-teman, insya Allah. Kalau Allah masih kasih kita usia, karena bisa jadi ya dalam rentang waktu 3 bulan itu ternyata Allah panggil kita. Itu nggak mustahil ya teman-teman. Kemarin malam salah satu teman aku baru aja wafat ya teman-teman, baru aja wafat di usianya yang masih muda, 24 tahun, dia wafat bertemu dengan Allah. Mungkin dia berpikir bahwa akan bertemu dengan bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan yang kemarin dia berpikir, oh ada nih nanti ada Ramadan tahun depan, udah nyiapin rencana, udah berharap bisa itikaf, berharap bisa tilawah sebanyak-banyaknya, tapi ternyata umurnya tidak Allah sampaikan. Dan tidak kecil kemungkinan juga kita juga bisa jadi ya seperti beliau gitu. Tiba-tiba Allah panggil. Tapi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mengusahakan yang terbaik, disampaikan atau tidak itu kehendak Allah ya teman-teman. Yang penting kita berusaha, karena setiap usaha itu pasti ada nilainya. Kalau kata guru aku tuh kayak gini teman-teman. Kita misalkan menghafal Quran kita tuh udah niat banget, ya Allah aku pengen jadi penghafal Quran, aku pengen hatam 30 juz. Tapi di perjalanan itu ternyata Allah tuh panggil kita gitu ya. Bisa jadi nanti di hari kiamat Allah bangkitkan kita tetap sebagai seorang hafiz, sebagai seorang hafizah, sebagai seorang penghafal Quran 30 juz karena kita sudah meniatkannya. Hanya umur kita yang tidak cukup. Nah, sama sekarang juga kalau kita dari hari ini kita tuh berniat, ya Allah aku tuh pengen Ramadan aku tuh tidak sia-sia. Aku pengen beramal yang baik di bulan Ramadan. Aku pengen jadi pemenang di bulan Ramadan. Ternyata Allah tidak sampaikan umur kita. Itu bisa jadi nanti kita sama Allah dibangkitkan sebagai seseorang yang
memenangkan Ramadan, memenangkan Lailatul Qadar, walaupun kita tidak melaluinya, tapi karena kita sudah meniatkannya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi itu ya teman-teman, niat kita sekarang kita bersama-sama berdiskusi nih, apa yang harus kita siapkan untuk Ramadan, itu bukan semata-mata agar kita bertemu dengan Ramadan, tapi agar Allah ridho pada kita ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui apa yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan kembali, kita harus tahu dulu nih apa sih keutamaan bulan Ramadan. Nah, aku udah rangkum ya teman-teman, ini ada 5 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan. Di bulan Ramadan itu Allah itu memberikan ampunan yang sangat banyak. Nah, jadi kita jangan sampai sia-siakan ya teman-teman. Bulan Ramadan itu harus jadi bulan taubatnya kita. Kita minta maaf sama Allah. Kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh kepada Allah di bulan Ramadan dengan harapan Allah ampuni semua dosa kita. Allah hapus semua catatan amal buruk kita. Allah sembunyikan seluruh aib-aib kita di masa lalu. Itu harapan kita. Nah, yang kedua, bulan dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Setan itu adalah penggoda ya teman-teman, walaupun selain setan kita juga punya hawa nafsu ya. Jadi kan suka ada yang nanya, kenapa sih katanya setan tuh dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kok kita tuh masih suka males, kita tuh masih suka kegoda pengen maksiat. Nah, itu yang menggoda kita bisa jadi adalah hawa nafsu ya teman-teman, hawa nafsu kita sendiri gitu yang menggoda kita, bukan bisikan-bisikan dari setan. Pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup. Itu tandanya berarti bulan Ramadan tuh lagi indah-indahnya ya, karena yang terbuka itu adalah pintu-pintu surga. Yang ketiga, bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar. Kita tahu ya teman-teman, kalau Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa orang-orang pada berburu nih Lailatul Qadar? Ya karena satu kali ibadah gitu ya, di malam itu satu kali sholat sama dengan sholat 1000 bulan. Satu kali bersedekah sama dengan bersedekah 1000 bulan. Gitu ya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini ada malam tersebut ya teman-teman, ada malam Lailatul Qadar. Makanya kita harus semangat. Karena tadi kan kita juga belum tentu ya teman-teman ya hidupnya tuh sampai 1000 bulan gitu. Tapi kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita sama dengan telah beribadah dalam 1000 bulan, melampaui umur kita sendiri gitu. Terus bulan Ramadan itu adalah bulan mustajab untuk memanjatkan doa. Teman-teman yang punya hajat, yang punya keinginan, nah banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu pengabulan Allah itu lebih banyak, lebih dekat. Dan yang terakhir, bulan dilipat gandakannya pahala. Teman-teman, sholat itu dilipat gandakan pahalanya, ngaji dilipat gandakan pahalanya. Makanya sayang banget ya kalau misalkan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Nah, orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa orang-orang yang beruntung? Karena ya tadi bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya. Seseorang yang ibadah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, terus ibadahnya diterima oleh Allah, itu bisa jadi ibadah di bulan Ramadan itu lebih baik daripada ibadah seumur hidupnya gitu. Karena tadi ya dilipat gandakan, terus dosa-dosanya diampuni, doa-doanya dikabulkan gitu. Jadi orang-orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beruntung. Di sana ya teman-teman, di alam kubur, orang-orang yang mengalami siksa kubur, salah satu harapan mereka adalah kembali ke dunia dan pengen masuk bulan Ramadan. Kenapa?
Karena ya mereka pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal gitu. Jadi kita itu kalau misalkan Allah sampaikan kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini, kita tuh adalah orang yang beruntung gitu. Karena Allah masih kasih kita kesempatan untuk mengumpulkan kembali amal. Makanya kita jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan kalau kita Allah pertemukan kembali ya teman-teman. Nah, jangan pernah sia-siakan Ramadan. Kita harus berazam nih teman-teman. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun kemarin. Target yang tidak tercapai di tahun kemarin, kita targetnya misalkan pengen khatam 3 juz, gak tercapai. Kita harus berazam, berniat, bermujahadah, bersungguh-sungguh. Pokoknya di Ramadan tahun ini kita harus capai target tersebut. Kita nargetin itikaf gitu ya di 10 malam terakhir tidak tercapai, kita niatkan lagi, kita bermujahadah lagi agar target itu bisa tercapai. Kelalaian di tahun kemarin jangan terulang lagi di tahun ini. Kalau misalkan di Ramadan kemarin kita masih lalai, kita masih males-malesan, kita harus bersungguh-sungguh lagi, berniat lagi, kuatkan lagi niatnya. Di Ramadan tahun ini kita jangan sampai melakukan kelalaian tersebut, jangan sampai kelalaiannya kita ulangi lagi, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhir kita ya, nggak ada yang tahu, bisa jadi ini tuh adalah Ramadan terakhir, maka harus dimaksimalkan semaksimal mungkin. Nah, jadi apa sih yang harus kita siapkan sebelum datangnya Ramadan? Yang pertama adalah niat bermujahadah ya. Niat yang sungguh-sungguh, ya Allah, tolong pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Aku berniat bulan Ramadan kali ini akan menjadi bulan Ramadan yang terbaik. Aku akan melakukan yang terbaik, akan beramal seberusaha mungkin, menjauhi maksiat seberusaha mungkin. Nah, jadi kita niatkan dari sekarang, walaupun masih 3 bulan lagi, kita niatkan dari sekarang. Menyusun Ramadan planner. Nah, kita harus punya planning nih teman-teman, Ramadannya mau kayak gimana gitu. Kita harus bikin targetan. Kita mau ngajinya di target mau hatam berapa juz, atau misalkan kita mau target qiyamul lail, mau target sedekah. Itu terserah ya teman-teman. Setiap orang punya ibadah andalan. Ada yang ibadah andalannya itu bersedekah karena mungkin dia good reckoning gitu ya. Terus dia amalannya bersedekah, itu boleh, itu bagus. Terus atau misalkan dia punya waktu yang luang, makanya dia amalan andalannya adalah tilawah. Itu juga bagus. Atau misalkan sibuk nih, punya kesibukan. Jadi amalan andalannya zikir pagi petang, misalkan selama Ramadan full gitu, itu boleh. Atau misalkan nonton kajian setiap pagi, itu boleh juga gitu ya. Jadi dibikin planningnya nih, kita mau ngapain aja di bulan Ramadan, waktunya harus terorganisir dengan baik gitu, sampai tidak ada waktu luang yang terbuang, tidak ada waktu yang sia-sia gitu, semuanya kita manfaatkan waktunya untuk beribadah. Karena sebenarnya Ramadan itu bulan tarbiyah ya teman-teman. Maksudnya apa bulan tarbiyah? Jadi kayak tuh belajar di bulan Ramadan itu, belajar untuk beramal, yang dimana praktek sesungguhnya adalah di bulan-bulan lainnya gitu. Karena kalau di Ramadan kita merasa lebih mudah ya melakukan ibadah karena mungkin bersama-sama, atau karena mungkin tadi Ramadan punya keutamanya tersendiri, jadi kita lebih semangat untuk ibadah gitu. Nah, jadi itu tuh bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan kita belajar, dan prakteknya lulusnya itu nanti di bulan Syawal sampai 11 bulan setelahnya gitu. Nanti kita di bulan Ramadannya di training lagi. Terus segera membayar qadha jika masih punya nih. Akhwat-akhwat yang masih punya hutang qadha haid ketika Ramadan, segera dibayar ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang lalai. Ya, tidak ada uzur, Ramadan udah datang lagi tapi kita jadi double gitu mengkodoknya, yang tahun kemarin sama yang tahun ini. Nah, jangan sampai seperti itu ya. 11 bulan itu waktu yang sangat lama. Kita haid paling cuma 7 hari, 10 hari, masa sih kita nggak bisa bayar dalam waktu 11 bulan gitu ya. Jadi disegerakan kalau yang masih punya kodok atau
kodo sakit, kodo dalam perjalanan misalkan ya, kodo safar misalkan, kodo haid, kodo nifas. Nah, silakan dibayar kodonya. Terus memperbanyak taubat. Nah, jadi kita juga harus menyambut Ramadan ini dengan spesial gitu ya. Kita pengen menyambut Ramadan di saat kita tuh udah diampuni oleh Allah. Di saat kita udah bertaubat, udah bersih, udah suci. Kita pengen masuk ke bulan Ramadan itu dalam keadaan yang bersih, suci, sudah diampuni oleh Allah. Makanya kita perbanyak taubat dari sekarang. Terus mulai membiasakan beramal. Nah, jadi kita latihan nih, kita mulai biasakan ngaji tiap hari. Kalau misalnya di Ramadan target kita hatam 2 juz, di bulan ini misalkan kita berlatihnya hatam dulu 1 juz nih dalam 1 bulan gitu. Terus kita konsistenkan sholat malam nih, latihan buat nanti Ramadan gitu ya. Terus berdoa pada Allah agar umur kita disampaikan pada Ramadan. Jadi jangan lupa doa ya teman-teman, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi kita doa dulu aja, ikhtiar sama Allah, minta ya Allah semoga disampaikan umur kita disampaikan sampai bulan Ramadan yang 3 bulan lagi ya. Terus nah, we need to lose some to get some. Maksudnya apa? Maksudnya, nah, kita perlu untuk kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak bisa ya teman-teman maksiat sekaligus taat gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita mau taat sama Allah, kita harus meninggalkan maksiat-maksiat kita gitu. Kita nggak bisa sekaligus antara maksiat dan taat dilaksanakan, nggak bisa. Jadi nanti di bulan Ramadan maksiat-maksiat kita tuh harus kita tinggalkan gitu ya, atau bukan maksiat deh, kelalaian kita tuh harus kita tinggalkan, karena kita nggak bisa sekaligus. Kita nggak bisa kalau misalkan kita tuh lalai ya, scroll TikTok, scroll Instagram sampai berjam-jam, sekaligus kita juga pakai waktu kita berjam-jam untuk tilawah. Itu nggak bisa, kita harus pilih salah satu. Waktu kita mau digunakan untuk scrolling atau untuk tilawah gitu, kita harus pilih salah satu. Waktu kita mau kita gunakan untuk tidur, untuk nonton drakor, atau untuk qiyamul lail, kita harus pilih salah satu. Nah, jadi tuh ya tadi, kita harus niatkan untuk meninggalkan segala bentuk maksiat agar kita bisa fokus pada ketaatan di bulan Ramadan. Nah, kita juga harus tahu nih teman-teman, indikator Ramadan yang berhasil adalah amalan yang konsisten hingga setelahnya. Jadi bukan banyaknya amal ya teman-teman, tapi konsistennya amal. Itu sebenarnya yang menjadi goals-nya Ramadan, konsistennya amal. Kita sering lihat ya di awal-awal Ramadan, seminggu pertama masjid penuh, yang tilawah banyak, yang ikut kajian banyak, tapi setelah minggu kedua, minggu ketiga berkurang. Nah, itu konsistensinya berarti nggak ada ya teman-teman. Nah, kita harus, ya nggak apa-apa lah, amal kita nggak banyak. Emang bagusnya tuh banyak dan konsisten ya. Tapi kalau kita belum bisa, sedikit pun nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Karena Allah tuh lebih menyukai amalan yang sedikit tapi konsisten daripada yang banyak tapi bolong-bolong. Ya, teman-teman. Dan ini tuh amalannya bukan hanya konsisten di bulan Ramadan, tapi harus konsisten ke bulan-bulan seterusnya. Itu adalah indikator berhasilnya Ramadan ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah materinya cukup mungkin dari aku ya. Nanti kita lanjutkan diskusi-diskusi, sharing-sharing. Dan kita tutup pematerian ini dengan doa, semoga Allah sampaikan usia kita
pada bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari aku kembalikan lagi kepada MC ya. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan kasiran kepada Ustazah Suci yang telah menyampaikan materi pada kajian hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Baik, memasuki sesi yang berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom pesan. Jangan lupa sertakan nama dan asal hurufnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin on mic, silahkan izin terlebih dahulu di kolom pesan. Untuk nanti saya persilahkan. Pertanyaannya tidak boleh melenceng dari pembahasan pada kajian malam hari ini. Baik, silakan yang ingin bertanya. Oke. Nah, ini udah ada pertanyaan, aku langsung baca aja ya, Kak ya. Oke, yang pertama dari Kak Ulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustazah, izin bertanya. Jadi kan aku punya utang puasa 2023. Nah, kan itu harus diqodo sama bayar fidyah. Pertanyaannya, jika kita belum mampu untuk bayar fidyah, apakah boleh diqodo saja puasanya? Kalau ini sih yang aku tahu ya, Kak ya. Tidak diwajibkan fidyah gitu. Jadi kita kodo aja. Tapi kalau kita harus mengkodonya sekaligus bertaubat juga sama Allah, karena berarti itu kita melalaikan ya. Kan sebenarnya kodo itu adalah hutang, dan ketika kita udah sampai 2024 nih, kodo 2023 belum selesai gitu. Itu berarti kita lalai. Makanya kita bertaubat sama Allah, bertaubat yang sungguh-sungguh, dan selesaikan kodonya gitu. Tidak wajib untuk bayar fidyah. Kedua dari Kak Fadila, apakah bisa mengganti puasa 2 tahun yang lalu tapi tanpa harus bayar fidyah atau emang harus? Nah, ini sama ya kayak yang tadi. Tidak harus, Kak. Itu tidak wajib untuk bayar fidyah. Jadi langsung diqodo aja dan minta maaf sama Allah karena sudah lalai dari kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu ya. Bagi teman-teman mungkin ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Ini masih ada satu pertanyaan Ustazah. Ana izin membacakannya Ustazah pertanyaannya. Oke. Aku langsung baca aja deh, Kak ya. Ini pertanyaannya ke Kak Ulfi lagi. Ya, lalu udah tapi Ya, oke. Gak apa-apa, Kak. Gak apa-apa. Berarti kalau misalkan ada asam lambung, itu berarti bisa masuk uzur.
Tapi ya tergantung lagi ya, asam lambungnya itu apakah di 11 bulan itu atau misalkan di mepet-mepet mau Ramadan 2024 tiba-tiba asam lambung gitu dan oh ternyata kodenya belum selesai gitu ya. Nah, berarti itu bisa jadi pelajaran juga untuk kode di tahun berikutnya agar di kode secepat mungkin. Kode itu lebih cepat dilaksanakan, lebih baik ya. Eh Sebaik-baiknya kode itu dilaksanakan di bulan Syawal. Jadi ketika kita udah selesai puasa Ramadan, kita yang lebih baik itu kita dahulukan dulu kode sebelum puasa sunnah Syawal. Nah, kan ada ya puasa sunnah Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kadang-kadang kita itu lebih mendahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun sebenarnya boleh-boleh aja kita puasa 6 hari di bulan Syawal dulu, baru puasa Qada itu boleh-boleh aja. Tapi yang lebih ahsan, yang lebih baik, kita dahulukan dulu Qada daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena Qada itu wajib, sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Nah, kalau kita udah Qada di bulan Syawal itu kita tenang kan? Di bulan-bulan berikutnya ya udah kita tinggal nunggu Ramadan aja gitu. Itu pun kalau memang kita mampu untuk melakukannya. Tapi kalaupun tidak mampu, gak apa-apa masih ada 11 bulan lainnya. Untuk kasus Kak Ulfi ini gak apa-apa ya Kak. Dikodo ketika sehat dan ketika sehat disegerakan kodonya. Begitu ya. Mohon maaf Ustazah, ini kita menunggu pertanyaan lain atau sudah dicukupkan saja? Boleh. Aku ikutin panitia aja ya. Mau dilanjut boleh, mau diakhiri juga boleh. Oke, baik Ustazah. Alhamdulillah, berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula seluruh kegiatan kajian pada malam hari ini. Saya, Fadila Safitri, selaku moderator pada kajian pada malam hari ini mengucapkan jazakillah khair kepada Ustazah Suci yang sudah bersedia untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama kami. Semoga bisa menjadi amal jariah bagi Ustazah. Saya juga mengucapkan jazakumullah khair kasiron kepada media partner yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti kajian pada malam hari ini dan kepada seluruh member Asyabab Hubul Ilmi atas partisipasinya pada kegiatan malam hari ini. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, marilah kita sama-sama berdoa dan insya Allah akan dipimpin oleh Ustazah Suci. Ustazah Suci kepada Ustazah akan persilahkan. Oke, alhamdulillah mari kita tutup ya teman-teman kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan doa tadi berakhir pula seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Sekali lagi, saya mewakili seluruh jajaran admin Majelis Taklim Asyabab Hubul Ilmi pada malam hari ini, meminta maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan malam hari ini ada kesalahan dan tindakan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga Allah selalu mudahkan serta istiqomahkan kita dalam kebaikan. Syukron Ustazah. Sama-sama. Terima kasih ya.
Ya, Ustazah. atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.